Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, segala hormat, segala salam. Mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar bahwasanya kita berkumpul ini adalah dalam rangka memang harapannya sebuah kemesraan itu menjadi bagian dari targetan, tapi tidak akan mungkin bisa terjadi kalau tanpa mengenal. Karena dengan mengenal itu sebagai asas rukun untuk ketemu cinta, maka akhirnya layak untuk ketemu kemesraan. Maka ketika kemesraan ini kita bisa nikah, menikahkan ideologi kita, menikahkan kegelisahan kita, menikahkan jiwa-jiwa kita selaku sebagai bagian dari anak bangsa. Alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir para tokoh-tokoh, para orang-orang yang sangat luar biasa yang kemudian beliau-beliau ini saya anggap bukan hanya diharap oleh anak-anaknya, oleh generasi-generasi setelahnya, tapi juga diharap oleh para pendahulunya. Mudah-mudahan tongkat estafet itu akan terus terwariskan, tersambung, rentengkan menjadi bagian dari sebuah perjalanan bahwasanya kita punya visi besar yang memang harus kita gotong bersama-sama, yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh umat-umat dunia. Ini adalah cita-cita luhur yang saya kira juga tidak bisa tanpa muncul begitu saja tanpa dari kristalisasi keringat, dari proses kreatif, dari kerja-kerja nyata yang memang dilakukan oleh yang namanya anak-anak bangsa ini. Terima kasih. Dalam hal ini kita sudah difasilitasi oleh teman-teman dari PBGSIS, Kang Akmal, Kang Kemal yang sangat terus saya hormati. Kali pertama saya melihat beliau sudah jatuh cinta. Iya benar, sudah jatuh cinta. Semangatnya cukup. Paling tidak semangat ini memang sebagaimana narasi yang tadi kami singgung, menjadi sebuah harapan baru, semangat baru untuk melahirkan sebuah tatanan peradaban baru. Karena semangat ini juga menjadi bagian dari sesuatu yang saya yakin teman-teman juga inginkan, harapkan. Maka mudah-mudahan perjalanan ini akan mengarah kepada semangat memang yang kita lakukan ini atas dasar dorongan keinginan luhur, atas dasar hikmat kebijaksanaan, atas dasar sebuah kehendak yang luhur itu bukan hanya prestasi kita dan seterusnya. Malam hari ini pada prinsipnya kita ingin mensambung rasakan satu pola gerakan apapun yang kemudian nanti kita lakukan dan potensi yang memang menjadi bagian dari kendaraan kita dalam rangka untuk menuju kepada sebuah harapan bersama, yaitu peradaban, untuk menuju kepada hal-hal yang mulia tadi. Maka saya juga kurang tahu apa tema yang kita angkat pada malam ini. Apakah tadi yang seperti gimana disinggung oleh Bang Rai, ya, bagaimana hidupnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai luhur itu untuk bisa tumbuh di dalam sanubari kita semua. Namun sebelum nanti saya kasihkan sama Bang Kemal untuk sebagai pembuka awal, saya perkenalkan Bang. Tadi ceritanya saya kedatangan tamu dari Senen itu ada patung tekad merdeka. Senen itu ada patung kesetiakawanan yang kemudian dalam makna filosofis disebut patung Ibu Handayani, patung hijrah dan melakukan perjalanan bersama-sama. Ternyata patung itu ketika ditarik garis lurus ketemu yang namanya proklamasi di Menteng sana. Maka sudah terus dari proklamasi kedua. Ya. Ini ada teman-teman dari Laskar Palapa. Kalau Palapa yang di Jawa Timur itu dangdut, Pak. Tarik sis. Semongko. Jauh lagi ada Sumpah Palapa. Iya. Beliau ini adalah kawan-kawan lama kami yang memang dulu sudah pernah membuat acara di sana, pernah proses bareng di sana. Dan alhamdulillah mereka berkunjung dan ternyata ditemukan oleh saudaranya. Putri yang tertukar. Putri yang tertukar. Ini Mas Apandi dari seberang, ini Mas Ujang dan ini Mas Ade. Mas Ade ini sekjennya Laskar Hanmukti Palapa. Ini beliau ini juga punya satu komunitas Trifalak Tunggalistrik, dan salah satu yang saya lihat bahwasanya mereka punya konsep tata bahasa yang namanya Aksara Palapa. Mereka punya
Aksara Budaya Nusantara mereka punya, dan Pak Wardi selaku sebagai bagian dari mentornya, dan mungkin titip salam ya pada kita semuanya. Mudah-mudahan nanti suatu saat juga niatnya kita bisa berkunjung lah kali ke Senen Utara. Ada Bang Rai, ada Bang Ian, ada Bang Dim, wabil khusus Ajengan Romo Apek Saiman. Sepupu apa adanya? Dan itu Agus Alfi dari Lampung, seorang pejalan yang sama melihat sesuatu karena jalan tidak menggunakan kendaraan, jadi alih-alih itu kira-kira monitor. Ada Mas Ruslan, ada Bunda-bunda yang luar biasa. Salam hormat, salam mesra saya untuk Bunda-bunda semuanya. Biar akan romantis lah ya. Pokoknya panjang lebar saya persilakan Bang Kemal untuk memberikan satu narasi pengantar awal sebelum nanti kita menuju pada diskusi selanjutnya. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, selamat datang buat teman-teman dari Laskar Balalaskar, Balapalapa dari Sesaik. Sis! Sis, saya di Bagian Sebenarnya sebagai Sekjen di PP. Ini sebenarnya diskusi yang kedua dari kunjungan tadinya, kunjungan dari teman-teman Kalimantan Selatan dan teman-teman Komju KKP Selatan. Oh ya, sorry, dari Rawamandak. Nggak konsisten ya. Dari Rawamandak dan Komju yang diawalinya mau bersilaturahim, coba kembali merajut visi-misi kita di utara. Tadi berangkat dari kegaduhan, berangkat dari kegundahan soal semakin menurunnya pemahaman atas dasar ideologi Pancasila saja. Kita bisa banyak lah lihat komentar-komentar soal cerita yang kedua, karena memang hari ini kita rencanakan menjadi agenda rutin, namun kita belum meluaskan agenda diskusi. Kita masih coba membuat mapping sebagai core inti, bagaimana kemudian semangat kembali memberikan pemahaman tentang Pancasila kepada generasi yang sekarang ini bisa terus berjalan. Yang pertama nih, makanya hari ini kalau nggak saya lupa itu agendanya adalah bagaimana kemudian rencana tindak lanjut kita yang hari ini sepakat bahwa Pancasila harus terus didorong sebagai dikembalikan lagi marwahnya, dikembalikan lagi semangatnya, dikembalikan lagi bahwa Pancasila menjadi cita-cita sebagaimana yang dulu pernah dicita-citakan sebagai bentuk kesepakatan daripada anak bangsa kan. Nah ini bisa terus kita gulirkan dalam merealisasikan perjuangan yang hari ini belum bisa kita capai, terutama di utara. Kalau misalnya bicara perspektif Pancasila punya cakupannya besar Nusantara. Tapi setidaknya di utara kami Gesis, ada kemudian teman-teman dari Pribumi Rawabadak, ada teman-teman Komju, ada teman-teman di filsafat muda misalnya. Ini coba mau membangun pola bagaimana kemudian kita yang sama-sama sepakat bahwa Pancasila adalah ideologi, bahwa Pancasila adalah semangat. Ini harus terus tentunya dengan praktek-praktek, realisasi-realisasi, kerja-kerja yang bisa dirasakan manfaatnya. Ya, dan kedua, saya kemarin juga dalam diskusi sebelumnya sempat usul bahwa pemahaman tentang Pancasila ini kan semenjak reformasi sudah nyaris meningkat terus. Kalau dulu kita produk Orde Baru kan kita ada di P4P gitu kan, terus kurikulum di pelajaran pendidikan secara formal juga kita dapat materi itu PMP. Sekarang berubah di PPKN, ya kan, kewarganegaraan. Tapi
semakin ke sini yang penyelenggara negaranya aja semakin bingung gitu kan. Jadi nggak nyambung. Dan apalagi kalau dilihat sekarang bagaimana kemudian budaya asing masuk ke kita, terus mentality generasi muda kita yang hari ini semakin merosot ya. Kayak kalau dulu kita kenal yang namanya gotong royong, hari ini sudah mulai ditinggal. Kerja kolektif, bagaimana membangun kampung sudah mulai ditinggal. Nah ini yang menyemangati kita semua yang ada di sini untuk bagaimana sih mendorong dari kesadaran. Dan yang ketiga selanjutnya adalah saya sih usul ya, selain nanti diskusi ini diperluas soal nanti temanya, kalau saya sih usul pertama dalam konteks yang kemarin di pertemuan sebelumnya, bagaimana kemudian implementasi atau realisasi dari gagasan-gagasan Pancasila itu bisa kita eksekusi. Termasuk tadi tuh problem solving kayak soal darah. Nah ini juga kan bagian problem yang harus dihadapi, ya kan? Nah kemarin saya usul dalam konteks merealisasikan, kita juga punya pengalaman bagaimana kemudian gerakan di utara ini terfragmentasi, terkotak-kotak, bicara kepentingan kelompok lah, bicara kepentingan OKP dan ormasnya lah, ya kan? Nah, padahal kalau misalnya kita dilihat hari ini di utara ini tumbuh, ya pasca ya, kalau misalnya boleh dicatat, pasca reaksi anak Priok kemarin itu sekarang dinamika berkumpul, berhimpun ini tumbuh, meskipun orang-orangnya itu aja, tapi semangat membangun sebuah komunitas, semangat membangun sebuah kelompok hadir, ya kan? Nah, sebagai analisanya bahwa ketika mereka keluar dari kelompok besar kemudian membangun komunitas kelompok kecil, berarti kan ada entrustment, ada antrasmen, ada ketidakpercayaan, tidak ada saluran untuk bagaimana merealisasikan apa-apa yang ada di kepala mereka yang selama ini dianggap tidak pernah tercapai. Karena hari ini kita juga dipertontonkan dengan drama-drama bagaimana kelompok-kelompok ormas yang main, bahkan kalau tanda petik saya main lah di utara, ya, yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat utara, tapi pada ujung-ujungnya adalah kekuasaan, pada ujung-ujungnya adalah kepentingan kelompok mereka sendiri, ya. Dan yang mirisnya lagi adalah bahwa kita tidak bisa memungkiri juga bahwa ada kelompok-kelompok yang hari ini justru itu menjadi kepentingan kelompok mereka itu dijaga banget, ya. Bergeser nilainya, yang harusnya tadi bagaimana dia berperan, ya, menjawab semua problem solving masyarakat, justru sekarang berada di pihak penguasa, ya, untuk menghalang-halangi kepentingan itu. Ya, contoh, misal kita bahas juga kemarin soal lapangan pekerjaan, misalnya. Banyak kelompok-kelompok ormas yang besar-besar hari ini justru membacking, seolah-olah tidak peduli bahwa ada sebagian masyarakat juga yang punya hak untuk diserap di sana. Justru kelompok mereka yang membacking, udah gampang, mereka udah gua atur, lu ada baik ke semua, masih kayak gitulah. Dan ini juga menjadi persoalan. Terus kedua, selain lapangan pekerjaan, kita lihat lagi soal bagaimana kemudian peran daripada fungsi pemerintahan sendiri ya, hari ini. Ya, misalnya kita tahu kalau misalnya di kota kabupaten itu ada 10 dinas, kita sama-sama tahu juga bahwa 10 dinas itu semua punya anggaran, ya, yang harusnya dikembalikan lagi dalam konteks meningkatkan kemampuan, ya kan, terus istilahnya kompetensi masyarakat ini. Ini seringkali juga uncontrol. Seringkali harusnya kan kalau misalnya idealnya ya kita ini kan bahasanya agennya pemerintah gitu Pak, kira-kira ya. Pemerintah sebagai pelaksana, civil society kita bangun itu sebagai fungsi kontrol untuk pelaksanaan pemerintahan. Nah ini juga salah satu implementasi bagaimana rakyat menjadi kontrol, berdaulat, ya, tidak hanya menjalankan kebijakan tapi juga ikut serta, ya, dalam menentukan kebijakan. Ya kalau kebijakannya salah kaprah, kita bisa dari awal kan harusnya bisa terlibat, ya, ya. Ya, jadi nggak serta merta pemerintah punya hak subsidi atur segalanya, kita juga punya hak untuk memberikan masukan.
selama ini kan jalurnya jalur formal aja, ya. Kayak misalnya, oh kan kalian punya jalur misalnya audiensi, oh kalian kan punya jalur misalnya RDPU misalnya. Sejauh mana efektivitas RDPU itu misalnya? Bahasanya gitu, sementara kita sama-sama tahu bicara ini nggak ada orang Bawaslu juga kan, bicara fungsi kewenangan parlemen dengan eksekutif itu kan sekarang bukan lagi mandataris tuh Pak, bahkan mereka merger, ya nggak, untuk bikin kebijakan anggaran aja bahasanya eksekutif bisa ngawar tuh ke legislatif. Ya ini ada orang Bawaslu, kita sama-sama enak kita ngomong, ya kan, artinya mau sampai kapan kemudian ya, kita masuk dalam kerangka masifnya, ya. Jadi kita bisa bilang bahwa penyelenggara pemerintahan sekarang mirip sekali dengan komprador, mirip sekali dengan penjajah. Bisa diasumsikan seperti itu kalau memang medan juangnya kita adalah merealisasikan gagasan-gagasan Pancasila. Di poin itu kita harus sepakat, ya nggak? Medan juangnya apa ya, kita pasti akan mengkritisi. Kalau misalnya bicara progresif Pancasila, progresif revolusioner, ya artinya kita mengkritisi kebijakan-kebijakan. Mengkritisi dalam artian ini, setidaknya apa, konsolidasi civil society-nya ini kita bangun sebagai upaya kontrol sosial agar pemerintah diperhatikan. Ada yang ngeliatin ya. Selama ini kan enggak. Yang ini yang ngeliatin, dia cuma lu nggak apa-apa ngeliatin, yang penting ada teman gua ini. Kira-kira kayak gitu. Itu yang pertama, realisasi bagaimana implementasi terhadap gagasan-gagasan yang memang harus dikembalikan kepada rakyat yang punya kedaulatan. Mereka dipilih karena kita Pak. Bicara kedaulatan, bicara Pancasila, bicara kedaulatan dalam FGD kemarin saya sampaikan. Bicara Pancasila adalah bicara kedaulatan kita sebagai rakyat, ya kan? Nah, artinya kalau misalnya bicara kedaulatan, ya seharusnya mereka, kalau misalnya kita kembalikan lagi pada mindset, mereka itu pelayan. Kita punya, kita tuannya. Bagaimana kemudian kita sebagai tuan diatur oleh pelayan? Artinya itu yang saya bilang, pemahaman Pancasila semakin tergerus, ya kan? Kebayang nggak kalau misalnya generasi kita terinduksi kembali, kita berhasil menyadarkan bahwa Pancasila adalah cita-cita, bahwa Pancasila adalah ideologi, nggak bakal berani pemerintah kayak begitu, ya kan? Nggak ada lagi bicara urak saraf, bicara atas kepentingan kelompok dan pribadi, karena kelompok pribadi itu pasti dikontrol oleh kolektif yang lebih besar, kolektif yang memiliki pemahaman kedaulatan tadi itu sebagai bangsa, sebagai rakyat. Berangkat dari itu, bicara di utara, saya berharap forum malam ini, sebelum kita nanti kita malam ini kan rencananya kita sebagai core inti, teamwork untuk bagaimana kemudian ini kita tularkan kepada kelompok yang lain. Ya bicaranya mungkin ya bicara realisasi. Apa sih yang menjadi problem solving? Itu yang kemarin saya ulas. Pertama, ini sebagai tim, kedua mengundang kelompok lain untuk sudah menginventarisasi apa-apa saja yang menjadi persoalan di utara agar ada gerakan bersama. Ya untuk menginduksi bahwa ini kembali lagi ke Pancasila, ya kita harus ada gerak bersama, harus ada capaian yang bisa dilakukan secara kolektif bersama-sama yang langsung bisa dirasakan. Saya pernah ulas tuh kemarin bahwa kita pernah di Gerbang Utara mengusulkan bahwa Gerbang Utara adalah cikal bakal konstituante kelompok yang ada di utara. Semua bersifat equal, rata dia. Lu mau ormas besar, lu mau komunitas kecil, semua yang duduk nanti dalam konstituante itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, ya kan? Di dalam konstituante tidak ada ketua, semua adalah delegasi-delegasi yang diberikan tugas, mandat oleh kelompoknya, oleh keterwakilan. Bicara konstituante kan bicara keterwakilan. Ini sebagai cikal bakal civil society. Ini sebagai cikal bakal, ya kalau misalnya kita kembali lagi ya, ke Pancasila tadi nih, bicara realisasi Pancasila progresif revolusioner itu kan bagaimana kemudian, ini pemahaman saya, bagaimana kemudian kita sebagai kelompok marginal, sebagai kelompok proletar ini mampu menyatukan visi misinya agar ada daya juang bersama. Soal bahwa induksi ideologinya
tentunya nanti itu menjadi agenda yang memang dikhususkan. Saya pernah bilang juga ke Bang Apek, saya pernah ikut diskusi ya, ideologi di Polju. Ini krisisnya luar biasa. Ya. Kita belum bicara miri masyarakat Indonesia dan revolusi ini. Ke depan itu harus diinduksi, tapi tentunya ada kadarnya. Mana orang-orang leader-leader yang memang masuk dalam agenda khusus pengideologian ini melalui mekanisme pendidikan. Jadi kalau leadernya sudah diinduksi, punya frame yang sama secara pemikiran, ya konstituante ini bisa berjalan dengan baik. Dan ini harapannya bisa menjadi cikal bakal kerja kolektif. Karena pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah itu kan prematur. Bangun aliansi prematur. Bangun front prematur. Tidak ada output. Ketika nanti konstituante, ya ini usul dari saya untuk menyamakan perspektif tadi. Ya kan, siap. Nah, di dalam konstituasi ini pertama adalah menginventarisasi apa saja yang menjadi problem solving. Kita tanya tuh. Ya tentunya ditanyanya sama orang-orang yang kita nanti buat mekanisme syaratnya. Misalnya kita mensyaratkan 3 perwakilan. Nggak harus KSB. Sepanjang dia ada surat mandat, ya kan? Sepanjang dia ada surat tugas atau surat kuasa yang diberikan oleh organisasinya, dia adalah anggota parlemen kita. Makanya itulah, dia bahasanya adalah delegasi yang dipercayakan oleh organisasi yang masuk dalam konstituante kita. Konstituante, ya, DPR-nya ada Priuk, DPR yang utara. Dan itu semakin kita perluas. Kita hari ini kan kalau kemarin bicara utara kan kita masih berbicara Koja dan Priuk. Sementara kalau misalnya bicara utara yang lebih luas sampai 6 kecamatan sampai ke 31 kelurahan loh kan. Ini besar. Ya kan? Jadi di situ nggak ada lagi apa bahasa Jumawa, oh gua organisasi paling besar, nggak perlu gua masuk konstituante, nggak bisa. Semua equal, sama dia di dalam itu sama. Yang membedakan itu nanti lu boleh ngasih usul. Justru delegasi yang di dalam itu misinya adalah memberikan usul apa yang menjadi agendanya dia. Kan hari ini kan kita segmennya beda-beda ya. Ada yang di segmen sosial, usulkan ke konstituan. Usulkan. Itu menjadi yang tadinya cuma dikerjain oleh pribumi Rawabada menjadi pekerjaan bersama, kan lebih besar Bang impact-nya. Benar nggak? Kalau kemarin Jumatan cuma hanya ke sekelurahan Rawabada, kalau memang itu jadi usulan di dalam forum musyawarah parlemennya kita, misalnya, konstituantinya kita, yaitu ketika diputuskan itu menjadi agenda bersama, diperluas, ya kan, inventarisasi persoalan, ya kan? Jadi ketika nanti soal darah kita nggak ada lagi bicara keterwakilan, udah bicara konstituante, ini bicara, jadi semua permasalahan Jakarta Utara, ya nggak ada lagi nanti yang main sendiri, nggak ada lagi yang nyelonong sendiri, tapi dipecahkan dan itu cikal bakalnya musyawarah mufakat tuh kalau misalnya kita kembalikan lagi, ya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Disitulah poin. Bagaimana kemudian kita bersama-sama meletakkan isi kepala kita, menyelesaikan problem masalah kita. Ini realisasi. Ya. Soal pendalaman nanti progresif revolusioner, soal ideologi penguatannya, yaitu mekanismenya lebih kepada bagaimana kemudian kader-kader ini, kader-kader yang memang kita anggap memiliki perspektif leadership untuk masuk kader nih, agar kita juga memberikan kaderisasi. Ini kita mau membangun gerakan moral. Kalau kita hari ini ada per 20 orang, bagaimana 1 bulan ke depan ada mekanisme pendidikan kader 40 orang masuk, tambah lagi, kuat lagi. Jadi ibaratnya kalau di pemerintahan itu ada LDK ya, Lemhanas. Kalau Lemhanas kan itu ada tingkatannya Pak ya, tingkatan dasar misalnya. Itu penguatan. Di kader-kader ini dosisnya ditambah, bukan hanya persoalan ideologi, tapi juga bagaimana kita menginduksi soal fungsi kepemerintahan yang
dikembalikan lagi kepada amanat preambul Undang-Undang Dasar 45 yang original, dibahas di situ, dikupas di situ. Ya, agar kemudian suara untuk kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar sebagai cita-cita itu berangkat dari kader-kader kita yang memang secara khusus kita induksi untuk kembali lagi kepada Pancasila sebagai bangsa. Itu poin yang saya berharap malam ini bisa clear. Artinya di minggu besok kita sudah punya agenda yang bisa kita tawarkan. Pertama tadi soal bagaimana konstituante ini menjadi gagasan bersama. Apa fungsi konstituante untuk menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi? Tentunya pandangan Bape misalnya terhadap Utara beda juga nanti dengan kacamata kelompok lain, kan gitu loh, kira-kira. Sehingga kita tahu, ya, sehingga kita tahu ada kesamaan. Dalam menentukan taktik juga di situ juga nanti kita bisa lebih kaya. Tentunya kan ada yang punya akses, ada yang tidak. Setidaknya resource ini bisa kita bawa sebagai kekuatan baru, kekuatan alternatif, ya, yang membawa visi misi solusi perubahan. Itu Bang, jadi dua tuh konstituante soal penguatan ideologinya itu berangkat dari forum nantinya parlemen yang ya kayak parlemen lah yang mau kita bangun. Gimana kita mau? Karena bicara kedaulatan itu pasti bicara kekuasaan. Saya kemarin protes, bukan protes, motong kemarin yang waktu kita di Zoom. Bisa. Syaratnya apa? Revolusi. Cuma revolusi itu mensyaratkan juga harus basis yang luas, terorganisir. Nah, hari ini tawaran untuk membangun konstituante adalah upaya-upaya kita mengorganisir, ya kan, kelompok-kelompok yang ada untuk menyampaikan perspektif, meletakkan isi kepala, merumuskan jalan keluar yang hari ini kita sama-sama ada. Dan ini bisa jadi prototipe, ya, di wilayah-wilayah lain. Kenapa? Jakarta Utara sedari awal kita letakkan sebagai miniaturnya Indonesia. Ya, kita di sini kultur budaya kita lebih bercampur, hampir semua suku ada di sini. Kedua, secara teritorial, ya, Jakarta Utara adalah kota yang dikelilingi oleh investasi dan industri. Jelas, ya. Jadi bahasanya tepat. Bahkan satu wilayah dari 5 wilayah di DKI yang memberikan kontribusi besar untuk provinsi. PPRI itu paling besar. Menurut saya, bahkan sumbangsi ke pemerintah pusat juga lumayan. Karena hampir sebagian BUMN dan BUMD hari ini ada. Mirip sekali VOC pada waktu itu membangunkan bisnisnya. Mirip sekali. Jadi kalau misalnya tarikannya kepada histori, itu tadi lebih tepat nanti di forum-forum lebih dalamnya lagi, kita bicara mirip masyarakat Indonesia dan revolusi. Nah, kembali lagi gitu. Pancasila hari ini nggak bisa serta-merta kita terima, tapi harus kita rebut bahwa kedaulatan hari ini dirampas oleh sistem kapitalisme, tereduksi ya tentang tereduksi dengan global yang oleh mungkin itu Bang Apek, Bang Cak, Rahim, Siap, Bung. Pengantar usul ya menindaklanjuti pertemuan minggu kemarin.